kita mau mengulangi itu kan saya yakin enggak juga. Jadi lebih baik daripada proyek kita batal gara-gara kesan masyarakat sebagaimana terjadi dulu di Muria, ya lebih baik kita bayar 2 triliun lebih dan kosnya lebih mahal tapi berjalan lancar. Kami yakin setelah itu terbukti, teruji dan beroperasi, ke depan-depannya kita bisa bangun itu langsung di pantai. Yang berikutnya adalah sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait mengenai pembangunan PLTN. Nah, jadi dari sisi pihak-pihak yang benar-benar all out dan mendukung tentunya adalah Dewan Energi Nasional, gitu ya. Nah, kami sudah berkirim surat kepada ESDM maupun PLN, tapi sampai saat ini belum ada respon ya. Ya mungkin masih menunggu ada presiden baru karena kita ngirim suratnya kan waktu masih pemerintahan sebelumnya, gitu ya. Kami paham lah gitu ya, bahwa kami paham masih belum mau merespon karena beberapa hal, karena kebijakan nasionalnya juga kan belum diketok ya mungkin, tapi saya duga sih pasti akan ada respon positif. Karena kenapa? Karena Pak Prabowo pun juga sering udah mengatakan masalah nuklir ini gitu ya. So saya yakin gitu. Dan yang kedua juga ya Pak Prabowo juga menurut banyak orang ya ingin sebelum beliau turun barangnya udah ada di sini. Nah, kalau barangnya 29 udah dari sini, yang bisa schedule paling cepat tuh hanya Thorcon. Karena yang lain kan butuh 10 tahun. Kalau kita udah hampir 10 tahun di sini ya, kita udah mengerjakan studi, kajian dan seterusnya. Jadi proposal yang kita sampaikan ke Dewan Energi Nasional itu adalah kompilasi dari studi-studi yang kita udah lakukan selama 3-4 tahun terakhir, yang totalnya lebih dari hampir 50 M. Nah, kalau misalnya ada perusahaan lain mereka mau masuk, mereka juga harus membuat studi-studi yang sama kan. Artinya kita itu udah 3-4 tahun di depan semua orang. Nah, artinya anggaplah misalnya Rosatom, Amerika mau masuk, mau bangun sini kan, mereka baru bisa mulai itu di 2030 kan. Betul kan? Atau di 2028 lah. Artinya udah nggak mungkin. Jadi by the time Pak Prabowo habis masa jabatannya, itu belum ada barang. Gitu, intinya kan gitu, belum ada barang. Kalau memang mau ada barang, apapun status barang itu, apakah udah beroperasi, apa udah dibangun, tapi ada barangnya, yaitu hanya Thorcon. Karena di dalam target kita itu barang tersebut, unit tersebut kan kita dibangun di Korea lalu ditarik ke sini. Nah, itu di tahun 28 udah ada di Indonesia. Bahkan target, ini namanya target ya, target kita tahun 17 Agustus 2029. Nah, ini perlu dicatat, kita akan terjadi sejarah Indonesia, yaitu di mana first criticality, jadi reaksi berantai nuklir pertama kita targetkan itu kita lakukan di 17 Agustus 2029. Itu akan sejarah. Kenapa? Kalau itu terjadi reaksi nuklir berantai pertama di situ, itu akan merubah sejarah Indonesia, karena Indonesia akan menjadi negara nuklir power. Kita akan bangga, Presiden Prabowo itu akan bangga dengan dada besar di antara negara-negara nuklir power, karena nggak berapa banyak negara-negara nuklir power gitu ya. Itu merupakan dan membuat suatu lompatan kuantum di dalam peradaban Indonesia. Nah, jadi sampai saat ini kalau ditanya dukungan apa ya adalah dan begitu juga tentunya saya perlu mengatakan adalah pemerintah provinsi Bangka Belitung juga demikian, begitu juga pemerintah kabupaten demikian juga, karena saya paham karena pemerintah provinsi Bangka Belitung itu saat ini kan bergantung ekonominya kepada timah gitu ya. Nah, ketika timah habis apa? What's next after timah? Nah, tentunya salah satu kuncinya what's next after timah adalah industri. Nah, industri ini pastinya membutuhkan listrik yang murah dan bersih. Nah, sementara di sana kan cuma ada PLTU. Ketika PLTU dibentuk, pakai apa listrik ya? Nah, jadi sehingga adanya PLTN itu akan membuka jalan untuk industrialisasi Bangka Belitung. Apalagi ada listrik bersih gitu ya. So, banyak peluang sekali dengan masuknya PLTN di sana. Sehingga salah satu komitmen kita juga kita membuka pabrik, itu akan bisa menyerap pasca. Jadi salah satu komitmen kami kepada pemerintah itu adalah membangun pabrik setelah 8 unit terpasang di Indonesia, 8 unit. Nah, maka di tahun 35 kita akan membangun pabrik. Pabriknya akan menyerap sekitar 5.000 sampai 10.000 tenaga kerja high paying job. Nah, itu akan merubah, tadi saya katakan bagaimana kita membutuhkan nilai tambah industri. Jadi bukan industri-industri dengan low value adding, tetapi dengan high value adding. Sehingga
kita bisa jadi bangga tahun 2035-2040 memiliki industri nuklir yang benar-benar memiliki nilai tambah luar biasa tinggi dan juga menjadi komoditas ekspor sebagaimana Korea Selatan. Sehingga target bila ini terjadi, kita akan setara dengan negara-negara maju. Ini kan luar biasa dan membanggakan. Jadi ketika kita mau 8% ya, kita kenapa harus cita-cita kita cetek? Cita-cita itu, mimpi itu kan gratis ya. Kenapa kita harus mimpi, takut mimpi gitu? Kenapa kita nggak mimpi kita menjadi negara eksportir nuklir? That's the ultimate. Kita gagal menjadi negara eksportir pesawat terbang dulu ketika N250 diputus sama IMF, gitu kan? Akhirnya sekarang dari 250 kita ke 219, ya. Dan itu pun sampai sekarang nggak ada yang beli, gitu. Artinya tahun 2000 tahun 97-98 saat itu kita adalah negara pertama di Asia ya, di luar Jepang dan Korea yang bisa memproduksi pesawat terbang. Dan kita saat itu on the brink, kadang ingat waktu itu kita udah jualan ya 235, kita udah siap 250. Sesudah 250 targetnya adalah 2130, yaitu jet, start jet. Tiba-tiba pupus gara-gara IMF, ya. Jangan sampai kita terulang kasus PTDI, ya. Bahwasanya dengan peta jalan dengan Thorcon ini kita berpeluang menjadi negara pengekspor PLTN. Kita gagal menjadi negara pengekspor pesawat terbang. Kita gagal dan kereta itu udah lewat. Jadi kalau kita pun sekarang lakukan, ya udah ketinggalan zaman. Ya, pesawat-pesawat kita yang diproduksi juga dulu waktu N250, ingat itu adalah pertama fly by wire. Dulu belum ada pakai pesawat fly by wire. Sekarang semua pesawat terbang fly by wire. Boeing, apalagi Airbus, semua fly by wire. Saat itu nggak ada. Bayangkan kalau saat itu nggak dipupus sama IMF, maka sekarang kita udah eksportir itu komponen fly by wire yang akan dipakai di Boeing, di Airbus, tapi kita gagal. Begitu juga kita gagal masalah semiconductor. Tahun 80-an dulu kita pernah punya industri semiconductor di Bandung. Akhirnya dipatahkan ya karena masalah politis. Akhirnya mereka keluar dari Indonesia, sehingga akhirnya sekarang mereka nyangkut di Malaysia. Ya, akhirnya Malaysia sekarang lebih unggul di dalam semiconductor dan itu akan membuat mereka meroket. Jadi udah 2 kali kita salah ambil kebijakan. Pertama dari masalah semiconductor itu lebih lama lagi tahun 90-an, kedua habis itu industri pesawat terbang. Nah, ini yang ketiga, jangan sampai kita salah arah lagi. Jangan sampai kita nanti hanya menjadi negara yang pengadaan PLTN. Kita harus menjadi negara yang membangun industri PLTN. Mari kita mimpi besar, jangan mimpi yang cetek. Nomor 5, informasi yang PT Thorcon Power akan membangun berbasis molten salt. Bisa dijelaskan fungsi kelebihan. Oke, kelebihan ya. Jadi, nah kelebihan daripada molten salt reactor yang kita sebut namanya molten salt reactor ini adalah pertama, ini biayanya murah. Kenapa dia bisa murah? Karena pertama, reaktor itu tidak bertekanan. Karena dia tidak bertekanan di dalam reaktor, maka 2 hal konsekuensinya. Pertama, dia bisa memakai baja atau steel yang dipakai oleh kapal-kapal yang ada di industri perkapalan gitu ya. Nah, sehingga cost-nya lebih murah kan. Jadi, jadi karena 2 hal, karena dia temperaturnya tinggi gitu ya, sehingga ya karena dampak temperatur tinggi, si reaktor itu tidak harus bertekanan, gitu ya. Nah, kalau dia misalnya contoh gini, kenapa reaktor-reaktor yang sekarang beroperasi PLTN komersial itu cost-nya mahal? Karena ketebalan bajanya luar biasa besar. Karena dia air pendinginnya. Air itu mendidih di 100 derajat. Di 100 derajat kan nggak bisa ngerakin turbin. Nah, sehingga dia harus tekanannya dinaikin. Tekanannya reaktor. Kenapa? Kalau tekanannya naik, maka titik didih airnya naik menjadi 350. Di level 300-an derajat itu bisa gerakin turbin. Nah, pendingin kita itu adalah garam cair, garam yang dicairkan. Garam ketika dicairkan itu titik didih garam itu sebelum garam itu menguap itu 1400, tinggi sekali. Jadi kita bisa operasikan itu di 700, di 500 sehingga bisa memakai turbin batubara. Yang kedua, tentunya karena tekanannya rendah, maka steelnya, ketebalannya itu rendah karena pressure di dalam reaktor kita itu sama dengan keran di rumah. Ya. Nah, sehingga keunggulannya apa? Keunggulannya kejadian seperti Fukushima nggak mungkin terjadi karena nggak ada tekanan, nggak ada daya dorong untuk bisa dia terjadi apapun. Yang kedua, cost-nya murah.
itu adalah keunggulannya menurut saya, yaitu super aman, Fukushima nggak akan terjadi, dan super murah, bahwa costnya itu sama dengan PLTU batubara. Harga jual listriknya sebagaimana saya sampaikan Rp1.000, itu nggak ada di pembangkit lain. Jadi bayangkan kalau ini terjadi, maka ini akan menjadi breakthrough, akan menjadi di dunia, bukan hanya di Indonesia ya, karena nggak ada PLTN itu yang harga jualnya itu setara dengan batubara, itu nggak ada di dunia. Baru kita yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua keunggulannya adalah karena dia di lokasi di kapal, ya di atas kapal, maka bisa ditempatkan dengan cepat ke berbagai lokasi. Jadi keunggulan mobilitasnya tinggi, gitu ya. Nah, keunggulan berikutnya lagi, kita juga bisa load follow, kita bisa naik turun, yang mengikuti beban, gitu ya. Walaupun kita tetap berharap angka yang Rp1.000 itu adalah angka cost keekonomian ketika kita mengoperasikan sebagai base load, jadi stabil. Tapi kalau bila mana dibutuhkan, kita bisa mengikuti beban seperti itu, namanya load follow, which is itu nggak bisa dilakukan oleh PLTN lainnya. Nah, berikutnya lagi adalah kita juga bisa melakukan black start. Kita ingat tahun 2021 apa bulan Agustus September itu kita pernah blackout seluruh Jawa Bali. Nah, dari sekitar 200 pembangkit listrik di seluruh Jawa ini, ternyata yang memiliki kemampuan black start itu hanya ada 3 saat itu. Muara Karang, Jatiluhur, sama Jatiluhur, sama ada satu lagi hydro yang di Jawa Barat, Jatiluhur sama Bendungan itu apa? Satu lagi? Hah? Nah, Jatiluhur sama Purwakarta. Yang Purwakarta itu kan ada Jatiluhur sama lupa, pokoknya dua-duanya itu ya. Nah, ada 3 yang bisa black start, tapi 3-tiganya kan nggak terjadi, nggak bisa. Yang hydro itu yang PLTA, Jatiluhur sama apa saya lupa lah, nanti lihat lah gitu ya. Nah, itu dia nggak bisa black start, walaupun didesain untuk bisa black start. Black start artinya apa? Black start itu ketika, jadi untuk pembangkit itu bisa menyalurkan harus ada tegangan di dalam grid. Kalau nggak ada tegangan, dia nggak bisa nyantol, nggak bisa ngirim daya gitu ya. Nah, kemampuan black start itu jadi si pembangkit itu bisa ngirim tegangan duluan sehingga yang lain bisa nyantol, paham nggak? Nah, jadi untuk kemampuan itu adalah harus didesain, nggak semua pembangkit itu mampu. Makanya dari 200 pembangkit cuma ada 3 yang punya kemampuan itu, yaitu Muara Karang, Jatiluhur, sama yang satu lagi itu. Nah, jadi ternyata nggak mampu yang 2 hydro, maka baru akhirnya yang bisa Muara Karang nyantol. Itulah kenapa jadi lama. Nah, bayangkan semua pembangkit Torpon itu memiliki kemampuan black start tadi. Jadi anggaplah dengan kata lain, kita adalah menjadi pembangkit yang paling terakhir jatuh dan paling pertama bangkit. Nah, itu kan luar biasa. Itu sama istilahnya kayak kita beli penggorengan dapat kompor. Karena costnya itu mahal untuk black start. Biasanya kan orang beli kompor dan penggorengan itu umum. Beli kompor atau penggorengan umum ya. Ini beli penggorengan dapat kompor. Nah, itu nggak umum. Nah, itulah perumpamaannya seperti itu. Kenapa dari 200 cuma 3? Ya karena mahal. Tapi kita ngedesain dari awal sehingga itu menjadi bonus, nggak tanpa ada tambahan. Padahal waktu kejadian itu PLN mengeluarkan berapa triliun itu diperintahkan oleh Presiden untuk supaya pembangkit-pembangkit di Jawa itu punya kemampuan tersebut. Tapi saya nggak tahu, dari infonya belum semuanya juga. So, itu adalah beberapa keunggulan-keunggulan ya. Tentunya yang keunggulan paling penting buat masyarakat yang perlu diketahui adalah super aman dan super murah. Itu aja saya rasa ya. Nah, sama yang mungkin ketiga adalah bahwasanya dia mobilitasnya tinggi karena di atas kapal gitu ya. Itu mungkin terpenting, walaupun masih banyak fitur-fitur lain yang memang menarik, tapi untuk masyarakat awam saya rasa 2 hal itu aja ya, karena ini super aman sekali. Jadi kejadian seperti Fukushima itu nggak mungkin terjadi gitu. Nah, jadi lanjut, bagaimana mekanisme penyaluran listrik ke masyarakat dari PLTN? Ya jelas penyaluran listriknya kan kita jual listriknya kepada PLN, jadi kita tetap melalui distribusinya PLN. Jadi nggak jauh beda dengan pembangkit listrik lainnya gitu. Itu jawabannya. Informasi PLTN ini menggunakan bahan baku thorium sebagai energi PLTN. Bagaimana dukungan suplai thorium? Nah, memang betul. Jadi memang betul awalnya kita akan memanfaatkan thorium. Karena kenapa thorium? Beberapa hal. Karena thorium itu memiliki keekonomian neutron ya. Jadi dia ketika terjadi pembelahan, jumlah neutron yang lepas itu jauh lebih banyak daripada uranium. Nah,
thorium itu sebenarnya kan dia sendiri nggak fisil ya. Tapi yang fisil itu anaknya. Jadi thorium itu ketika dihantam sama neutron, dia melahirkan anak. Anaknya itu uranium 233. Jadi sebenarnya yang fisil itu 233. Nah, jadi awalnya memang kita mendesain reaktor ini untuk memakai thorium. Namun demikian, walaupun kita banyak thorium, uranium Indonesia banyak, tapi kan belum dimurnikan. Jadi saat itu rencana kita membeli thorium dari Rusia. Nah, sementara kita mengembangkan pabrik pemurnian di Indonesia. Karena kan melakukan itu butuh eksperimen, butuh pengembangan yang juga lama juga. Namun demikian, ketika terjadi perang Ukraina, itu kita nggak bisa. Karena Amerika nggak boleh memblacklist Rusia. Jadi sehingga sekarang kita rencananya akan memakai 100% uranium, nggak pakai thorium lagi. Nah, namun kita sekarang bekerja sama ITB membuat laboratorium untuk pengembangan bahan bakar. Jadi kedepannya terbuka. Ketika nanti Indonesia sudah bisa melakukan pemurnian thorium, pengayaan uranium, dan seterusnya, maka reaktor kita bisa diganti. Nah, memang dari sisi macam-macam, dari sisi negara itu memakai thorium sebenarnya yang untung negara sih, karena dengan pemanfaatan thorium ini limbahnya itu nggak lebih lama. Jadi kalau misalnya dia 100% uranium, maka limbahnya itu skalanya ribuan tahun. Tapi kalau memang dia pakai uranium, maka skalanya itu ratusan tahun gitu loh. Jadi ordenya berubah sekali. Nah, sementara limbah itu kan urusannya negara gitu, walaupun duitnya dari kita. Jadi buat negara itu sebenarnya lebih menguntungkan untuk memakai thorium. Tapi itu adalah pembahasan yang terpisah. Memang bahwasanya ke depannya saya juga sudah sampaikan kepada pemerintah, kalau memang kita ada perlu PLTN karena uranium thorium kita banyak, memang kita harus ada industri bahan bakar, yaitu khususnya gimana uranium kita bisa diperkaya gitu ya. Kita punya industri pengayaan atau enrichment. Memang itu sangat sensitif dan politikal, tetapi secara regulasi diperbolehkan. Nah, itu adalah langkah berikutnya yang sebenarnya harus dipikirkan pemerintah. Tapi selama ini sampai saat ini ya targetnya kita import, lalu kita olah. Tapi kita udah bikin juga kerjasama untuk kita bisa mengolah sendiri. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Dari sisi biaya nggak ada bedanya. Mau pakai uranium thorium tetap harga jualnya sama, tetap sama. Nah, jadi apakah Torpon Power Indonesia juga membangun industri pengolahan dan pemurnian semacam pabrik smelter untuk proses thorium menjadi energi PLTN? Nah, tadi saya udah jawaban iya, betul. Tetapi tentunya kita nggak akan melakukan sendirian. Jadi karena terlalu banyak yang harus kita pikirkan. Tapi kita akan menginisiasi, sebagaimana tadi saya sampaikan, lab yang di ITB tersebut. Nah, tentunya yang harus dominan di situ, leading adalah pemerintah melalui BUMN. Nah, sekarang memang kita lagi ada diskusi MOU dengan MindID. Ya, kedepannya kami berharap itu adalah sesuatu yang bisa didorong oleh pemerintah melalui BUMN. Kita hanya bisa melakukan inisiasi, karena that's a different story. Jadi kita berharap itu dibangun oleh BUMN, kita beli hasilnya gitu, kita beli bahan bakarnya gitu. Oke, lo jual per ton berapa? Kira-kira gitulah. Kayak kita beli bensin gitu ya. Nah, dimana kita mungkin kita juga naruh capital di situ, tapi sebagian kecil, sebagian besar mungkin kita dalam risetnya. Oke, capital kita risetnya udah selesai, tapi kan dalam bentuk pabriknya kan kita nggak mau invest di situ. Iya, beda dong, kan kita udah invest di pembangkit ini. Kita berharap itu, jadi kita kontrak let's say sama BUMN jual ke kita, kan aman juga. Lalu untuk BUMN itu ya istilahnya penelitian awalnya itu yang kita lakukan, itu yang sekarang kita mengeluarkan biaya sendiri. Kita harapkan seperti itu nanti kerjasama. Jadi, nah yang tentunya yang kedua juga kita pasti akan bangun. Jadi itu kita berharap masalah bahan bakar itu adalah mungkin kita bilang 90% porsinya BUMN, di mana kita nanti off taker bahan bakarnya, gitu ya. Nah, tetapi di sisi pabrik PLTN-nya, pembangkitannya yang tadi saya sampaikan, itu adalah komitmen kita juga. Kita akan membangun, saya tadi katakan akan mengenai 5.000 orang, dan kita juga berharap ke depannya itu kita kerjasama sama BUMN seperti PT PAL, memang yang udah terbiasa membuat kapal gitu ya. Nah, ke depannya itu, tetapi itu kan masih lama, itu kan targetnya 2035, namanya jangka dekat atau menengah itu adalah bahan bakar. Karena kita berharap di tahun 28-30 itu si pabrik bahan bakar itu sudah terjadi. Nah, memang
ya kita memang banyak sekali ya di piring kita yang harus kita selesaikan. Ya kita mencoba selesaikan satu persatu. Tetapi ujungnya adalah yang visi kita adalah visi kami di PT Telkom Power Indonesia ini adalah untuk bagaimana kita nantinya membangun ekosistem industri nuklir nasional. Itulah sebagaimana visi di dalam RPJPN. Nah, demikian. Terima kasih. Thank you.